Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa Arab, istilah Dajjal lazim digunakan untuk menyebut nabi palsu. Namun, istilah Ad-Dajjal yang dimaksudkan di sini merujuk pada sosok pembohong yang muncul menjelang dunia berakhir atau kiamat. Sosok ini juga disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Masih palsu. Menurut beberapa sumber, istilah ini berasal dari istilah Syria, yakni Mesiha Degala yang telah menjadi kosakata umum di Timur Tengah selama lebih dari 400 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Dalam Kamus Lisan Al-Arab dikemukakan bahwa Dajjal berasal dari kata Dajjala, artinya menutupi. Mengapa dikatakan menutupi? Karena ia adalah pembohong yang akan menutupi segala kebenaran dengan kebohongan dan kepalsuannya. Dikatakan menutupi karena Dajjal kelak akan menutupi bumi dengan jumlah pengikutnya yang sangat banyak. Ada juga yang berpendapat bahwa Dajjal kelak akan menutupi manusia dengan kekafiran atau ingkar terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Quran. Lalu, siapakah sesungguhnya Dajjal? Menurut rujukan utama dan pertama kita dalam menggali berbagai informasi, utamanya berkaitan dengan agama yakni Al-Quran Al-Karim. Sayangnya, kata Dajjal ini tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran. Namun sumber kedua kita yakni hadis Nabi Muhammad SAW banyak menginformasikan tentang Dajjal ini. Mengapa Dajjal tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran? Pertanyaan ini perlu kita jawab terlebih dahulu sebelum menelusuri informasi tentang Dajjal dari hadis Nabi SAW. Jawaban yang sesungguhnya sudah barang tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Namun para ulama memberikan pendapat mengenai hal ini. Penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran sudah termasuk dalam kandungan ayat berikut. Yang mereka menanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Dalam Surat Al-An'am ayat 158 di atas disebutkan tanda-tanda atau ayat Tuhanmu. Yang dimaksudkan adalah tanda-tanda kiamat. Dalam hal ini adalah munculnya Dajjal. Sebab disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 3 hal apabila telah muncul terjadi, maka tiada bermanfaat lagi sebuah keimanan bagi seorang yang belum beriman sebelumnya. Dajjal, Dabbah, dan terbitnya matahari dari arah barat. Sesungguhnya Al-Quran tidak menyebutkan Dajjal secara jelas sebagai pelecehan terhadapnya, karena dia telah mengaku sebagai Tuhan padahal dia adalah manusia, di mana keadaan sangat bertentangan dengan kemuliaan Rob, keagungan, kesempurnaan, dan kesuciannya dari segala kekurangan. Karena Dajjal sangat hina di sisi Allah dan sangat kecil, sehingga tidak pantas untuk disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun demikian, para nabi memberikan peringatan akan kedatangannya, menjelaskan bahaya fitnahnya, sebagaimana yang telah dijelaskan. Sesungguhnya setiap nabi telah memberikan peringatan akan kemunculannya, dan memberikan peringatan terhadap fitnahnya. Jika ada bantahan terhadap ungkapan tersebut dengan pernyataan bahwa Al-Quran pun telah menyebutkan Fir'aun, padahal dia telah mengaku sebagai Tuhan yang disembah, maka jawabannya bahwa masalah Fir'aun telah berlalu dan selesai. Hal ini disebutkan sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia setelahnya. Namun Dajjal akan hidup di akhir zaman dan akan menjadi ujian bagi umat manusia. Adapun masalah Dajjal, maka sesungguhnya ia akan terjadi pada akhir zaman. Tidak disebutkannya hal ini di dalam Al-Quran sebagai cobaan bagi manusia, padahal pengakuannya sebagai Tuhan lebih jelas. Sehingga tidak perlu diberikan perhatian atas kebatilannya, karena Dajjal sangat nampak kekurangannya. Jelas keburukannya dan kerendahannya lebih jelas daripada pengakuan yang diserukannya.
maka Allah tidak mengungkapkan di dalam Al-Quran karena Allah Ta'ala mengetahui dari hamba-hambanya yang beriman bahwa hal seperti ini tidak samar bagi mereka dan tidak menambah mereka kecuali keimanan dan rasa berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang dikatakan oleh si pemuda yang dibunuh oleh Dajjal. Demi Allah, sungguh aku lebih yakin kepadamu pada hari ini bahwa engkau adalah Dajjal. Sahih Bukhari, Kitab Al-Fitan, Bab La Yadkhulud Dajjal Al-Madinah 8101 Al-Fat. Ibnu Hajar rahimahullah mengungkapkan bahwa pertanyaan mengenai tidak adanya penyebutan secara jelas tentang Dajjal di dalam Al-Quran senantiasa ada. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj di dalam Al-Quran. Sedangkan fitnah mereka dekat dengan fitnah Dajjal. Fathul Bari 891-92 Al-Fat. Beda Dajjal dan fitnah Dajjal. Satu hal yang cukup menarik untuk dikaji, bahwa di tengah panasnya diskusi antara kelompok yang hanya mau menerima hakikat Dajjal sebagai sosok atau person tertentu dan kelompok yang hanya mengakui Dajjal sebagai simbol kerusakan dan bukan person. Ternyata ada pendapat lain yang nampaknya cukup akomodatif. Syekh Nasir Abdurrahman As-Sa'di, salah seorang ulama Timur Tengah yang bermanhaj salaf, sekaligus guru dari banyak para masyaikh di Saudi, mengeluarkan statement yang menurut kami sangat brilian. Beliau menjelaskan, berdasarkan nas-nas yang ada, bahwa Dajjal akan muncul dengan membawa dua fitnah besar. Fitnah yang berupa sebuah paham dan sistem, dan fitnah Dajjal dalam bentuk sosoknya yang benar-benar akan muncul di akhir zaman dengan membawa fitnah bagi seluruh manusia. Adapun Dajjal sebagai sebuah sistem atau simbol berpulang pada tiga fitnah besar: materialisme, ateisme, dan Zionisme. Ketiganya merupakan fitnah yang hampir seluruh umat manusia terkena fitnah ini. Sedangkan Dajjal sebagai sebuah person merupakan fitnah yang selama ini kita kenal sebagai fitnah Dajjal yang sesungguhnya, di mana pada akhir zaman nanti sosok manusia jahat ini akan keluar untuk meneror kaum muslimin dan mengklaim ketuhanan dirinya. Dengan kata lain, antara Dajjal dan fitnah Dajjal ada dua hal yang berbeda, sebab dalil-dalil yang ada menunjukkan demikian. Dajjal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam banyak riwayat dipastikan menunjukkan kepada person tertentu. Sedangkan fitnah Dajjal adalah satu kondisi atau keadaan tertentu atau beragam bentuk fitnah yang menyelisihi kebenaran. Bahkan bisa disimpulkan bahwa semua yang menyelisihi kebenaran adalah bagian dari fitnah Dajjal. Dengan memahami hakikat fitnah ateisme, materialisme, dan Zionisme sebagai bagian penting dari fitnah Dajjal, kita bisa mengetahui seberapa besar dan dampak yang ditimbulkan darinya berupa kerusakan dunia. Fitnah ateisme, materialisme, dan Zionisme merupakan tiga fitnah terbesar di mana fitnah Dajjal dibangun di atas pondasinya. Ketiganya merupakan perangkap awal untuk menggiring manusia agar bisa menerima ideologi Dajjal. Fitnah ateisme mengajarkan akan kenihilan Tuhan dan zat yang menciptakan, sehingga manusia tidak meyakini adanya Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Fitnah materialisme mengajarkan bahwa semua yang ada di dunia karena keberadaan materi. Sesuatu yang tidak nampak atau gaib adalah kosong, dan nilai maupun norma sesuatu hanya bisa diukur dengan materi atau wujud yang nampak. Paham materialisme juga akan menggiring manusia untuk meyakini tidak adanya hari akhir, alam barzah, surga, dan neraka. Pada gilirannya, manusia hanya akan menerima konsep surga dan neraka sesuai dengan apa yang kelak akan dibawa oleh Dajjal, yaitu sungai dan air yang berada di tangan Dajjal. Saat Dajjal menawarkan air dan api di hadapan manusia, mereka akan meyakini bahwa itulah hakikat neraka dan surga yang sesungguhnya. Sedangkan fitnah Zionisme akan mengambil peran untuk menggiring seluruh manusia akan kebenaran ajaran Dajjal, meyakini bahwa Dajjal adalah Tuhan dan memimpin mereka di akhir zaman. Fitnah Zionisme juga mengajarkan agar manusia membenarkan apapun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Zionis dan memberikan dukungan kepada mereka.
Pada akhirnya, fitnah inilah yang menjadi puncak terdahsyat di muka bumi sebelum kemunculan Dajjal yang sesungguhnya. Ajaran Zionis yang dibungkus dalam baju teologi global dan teosofi akan menggiring opini dunia tentang satu-satunya Tuhan dari semua agama. Itulah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Hal lain yang dapat kami simpulkan adalah bahwa Dajjal benar-benar sosok manusia keturunan Adam yang muncul dengan membawa fitnah. Semua tanda dan ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Dajjal benar-benar bermakna hakiki, bukan kiasan. Akan tetapi, bentuk dan wujud fitnah yang dibawa oleh Dajjal ada juga yang bersifat maknawi. Apa yang banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang berbagai kelebihan yang ditunjukkan Dajjal telah menjadi inspirasi bagi para penganut ideologi Dajjal untuk merealisasikan simbol-simbol tersebut. Para pengikut Dajjal mencoba untuk mengilmiahkan semua doktrin dan ajaran Dajjal agar bisa diterima oleh seluruh lapisan. Dengan demikian, setiap manusia akan dengan mudah membenarkan semua fitnah yang kelak akan ditampakkan oleh Dajjal di akhir zaman. Dengan kata lain, Dajjal terus melakukan penetrasi dan sosialisasi atas ideologi yang dibawanya agar bisa diterima semua manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.